Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial untuk membuat soal pilihan ganda yang kita gunakan rencananya untuk online. Langkah pertama, kita klik exam view test generator melalui icon warna kuning ini. Kita klik 2 kali, nanti akan masuk ke aplikasi. Nah, kita pilih create a new question bank untuk awal ya. Jika kita belum pernah membuatnya, kita bisa menggunakan create a new question bank. Tapi kalau sudah pernah buat, bisa menggunakan open di dalam file yang sudah ada. Tapi kalau karena membuat yang pertama kali, bisa klik create a new question bank. Kemudian diketik judulnya, misalnya ulangan harian. Misalnya kimia karbon untuk kelas 11 IPA misalnya gitu ya. Kemudian klik OK. Nah, ini akan muncul di sini. Sebetulnya ini tidak tampak di dalam soal, nanti nggak tampak. Ini hanya untuk alat bantu kita aja untuk mengingat-ingat. Langkah berikutnya adalah klik new yang ada di bawah ini, ada new. Kemudian pilih multiple choice untuk pilihan ganda. Oke. Nah, di sini ada ruang untuk menulis soalnya dari sebelah sini. Ini adalah pilihan gandanya, itu jumlahnya 5. Bisa kita ubah-ubah, misalnya pengen jadi 4 ya, atau bisa menjadi 3. Cuman untuk SMA sebaiknya kita pakai 5. Sedangkan kolom itu bisa 1 kolom, bisa 2 kolom ya. Kita lebih memilih menggunakan 1 kolom. Nah, kalau sudah, kita langsung ketik soal di sebelah sini. Kita misalkan kita sudah punya bank soal, kita buka bank soalnya misalnya gini. Kita buka, kita pilih salah satu lah, misalnya ini, karena ini contoh, pilih aja salah satu soal. Mungkin tidak sesuai dengan judulnya, tapi nggak apa karena ini contoh. Kita bisa copy di sini ya, bisa copy sampai di sini. Ctrl C atau klik kanan copy, kemudian paste. Nah, ini langsung muncul di sebelah sini. Jika ada tulisan yang tidak tidak rata kiri ya, kita bisa menggunakan format, klik format, atau kita blok dulu juga nggak apa-apa, atau diklik aja di salah satu kalimat, kita klik format paragraf, kemudian ini jadikan 0, ketik aja 0 ini, kemudian oke. Hanging juga kita jadikan 0 saja ya, kita jadikan 0, langsung oke. Makanya akan menata sendiri, dia rata kiri. Nah, ini adalah soalnya. Sedangkan untuk pilihan jawabannya ada di sini, kita ambil dari soal yang tadi. Ini sebaiknya kita copy aja ini semua. Nah, ini kita copy biar nggak bolak-balik. Ctrl C, kemudian kita paste di sebelah sini aja. Nah, paste, kemudian kita pindah ke atas. Artinya biar tidak bolak-balik buka file, maka kita dari sini aja ini. Ini bisa Ctrl X, kemudian dipaste di sini. Yang ini begitu. Ctrl X, paste, Ctrl X. Jadi setelah diblok, di Ctrl X, kemudian dipaste. Ctrl X, kemudian paste. Untuk mempercepat saja, ditaruh di bawah dulu. Nah, kalau sudah ini semua, ini bisa yang bawah ini bisa dihapus. Caranya ya di blok saja untuk semuanya ini, kemudian di delete atau di cut ya, di blok. Kalau tabel biasanya nggak bisa di delete langsung, kita bisa menggunakan blok kemudian cut untuk tabel ya. Kalau yang huruf biasa bisa di delete biasa. Seperti itu. Baru kita pilih kunci jawabannya. Tadi kunci jawabannya misalnya E ya, kita tinggal klik E begini, kemudian record. Ini akan tersimpan ini.
Misalnya untuk soal yang nomor 2 kita mau ambil browsing soal dari online misalnya. Ya, kita klik new lagi di sini, klik new. Kemudian oke. Kita buka file, kita browsing misalnya. Kita buka, kita ketik misalnya soal kimia kelas 11. Nah, misalnya langsung aja di enter ya. Nah, kita pilih salah satu soal, misalnya di sini kita mau cari soal misalnya ini, kita klik, kemudian kita pilih judulnya misalnya hidrokarbon ya, kita klik, kemudian tentang misalnya soal-soal nanti kita klik, maka ini ada contoh soal ya. Ini bisa next, bisa back ya. Kita ambil soal ini aja ya, ini tinggal copy aja, kita copy semua begini aja, Ctrl C, kemudian pastenya di bawah, pastenya enak di bawah aja. Nah, di bawah. Nah, untuk ke atasnya, nah kita tinggal blok, kemudian di Ctrl X, paste di sini. Nah, ini sama yang untuk yang pilihan ganda juga begitu, Ctrl X, paste, Ctrl X, paste begitu. Nah, ini karena tidak tabel jadi enak saja, tinggal Ctrl X, Ctrl V, kemudian ini Ctrl X, Ctrl V. Nah, ini kita tinggal di blok saja, kemudian delete biasa, hilang. Ini karena dia bentuknya adalah bukan tabel tapi langsung huruf. Nah, ini misalnya untuk berikutnya tinggal kasih aja kunci jawabannya. Jadi misalnya kita jawab CO2 ya. Untuk berikutnya kita harus simpan. Tolong sering-sering menyimpan, karena kalau tidak sering menyimpan khawatirnya akan kehilangan kalau ada error di laptop atau di komputer. Jadi langkah berikutnya adalah kita record, kemudian disimpan ya. Disimpan tuh usahakan pakai kalau penyimpanan pertama menggunakan file save as, kita arahkan dia nyimpan kemana. Misalnya kita bawa ke dokumen misalnya. Nah, di sini kita membuat folder baru misalnya soal UH1. Kita ketik misalnya soal kimia karbon misalnya begitu. Kita simpan. Nah, ini sudah menjadi soal, sudah jadi, artinya tahap pertama untuk pembuatan soal sudah jadi. Nah, soal ini akan bisa diimpor ke dalam Moodle dalam bentuk quiz nanti bila kita ekspor terlebih dahulu. Caranya nanti tinggal file, kemudian ekspor. Ini file ekspor, kita pilih yang black 7.1 ini. Jadi kita ekspor. Untuk bisa ditampilkan di quiz di Moodle, maka kita harus ekspor menjadi Blackboard 7.1. Klik. Nah, kemudian kita ketik. Jadi misalnya kalau sudah, maka nanti hasilnya akan menjadi zip ya, menjadi zip, ada di folder apa tadi, soal UH1. Ini menjadi seperti ini. Jadi hasilnya ini masih bisa diedit. Kalau yang bentuk zip sudah nggak bisa diedit. Langkah berikutnya untuk masuk ke dalam quiz soalnya, maka kita tinggal buka saja
Misalnya kita masuk sebagai guru, misalnya guru kimia. Nah, kita klik. Nah, kemudian kita mau misalnya mau mengajar kelas 11. Nah, ini kemudian kita masuk di ini, sebelumnya harus kita aktifkan dulu ini turn editing on. Kemudian kita masuk di add an activity, kita buat quiz. Nah, ini quiz, kita klik add. Nah, misalnya di sini UH1 misalnya, ulangan harian 1 misalnya, tentang misalnya hidrokarbon. Untuk deskripsi boleh diisi di sini, tidak juga nggak apa-apa. Kemudian untuk timingnya kita atur misalnya untuk tanggal 18 Agustus misalnya ya, tanggal 18 Agustus. Kemudian pukulnya pukul 7.00 misalnya sampai dengan pukul, kita kasih waktu 1-2 jam misalnya, pukul 9.00. Kemudian untuk layout ini kita show more ya. Ini kita free, itu berarti siswa bisa back, bisa next, bisa back. Kalau kita pilih sequential maka dia hanya bisa next. Jadi kita pilih free saja nggak apa-apa, karena ini bentuknya online di rumah, jadi kita bebaskan bisa back and next. Kemudian tapi juga boleh saja kita pilih sequential untuk antisipasi biar tidak contohan, kita boleh saja menggunakan sequential. Tapi kalau bentuk soalnya itu hanya digunakan untuk menilai aktivitas, bisa menggunakan free. Kalau pengen yang lebih valid bisa menggunakan sequential. Seperti itu. Kemudian langsung simpan. Nah, kita klik impor dulu ya, kita klik impor. Kita klik impor soal ini, soal yang kita buat tadi kita impor. Ini caranya harus klik Blackboard ya, klik Blackboard, kemudian pilih file. Soal yang kita buat tadi ada di dokumen UH1, yang dipilih yang berbentuk zip yang atas ya. Kemudian open, kemudian upload, impor. Nah, kemudian continue. Ini banyaknya soal yang tadi kita buat. Kita continue. Nah, untuk berikutnya ini, karena ini sudah diimpor, maka kita bisa memasukkan, langsung masuk ke ulangan harian ini. Ulangan harian 1 kita klik, kemudian baru di edit quiz. Setelah impor, edit quiz. Setelah edit quiz kita add form bank question, kemudian kita pilih yang kita impor tadi. Jadi ini ada 2 soal, ini kita klik atas untuk memunculkan semuanya ya. Kemudian setelah kecentang semua, baru add selection question to quiz. Nah, kalau sudah, ini sudah selesai, tinggal kita kasih shuffle, kemudian skor maksimalnya 100, kita simpan. Nah, ini sebetulnya sudah selesai. Kalau sudah dalam bentuk ini, sudah disimpan, berarti sudah selesai. Untuk preview, untuk melihat hasilnya, bisa menggunakan ini lagi, diklik lagi ini. Nah, kemudian diklik preview. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi soalnya sudah jadi ini seperti ini soalnya. Nah, ini bisa di next ya, tapi nggak bisa di back karena tadi sudah kita pilih sequential. Nanti seperti itu, langsung finish, kemudian selesai. Jadi artinya ini sudah membuat soal untuk pilihan ganda. Nah, untuk mengeditnya, mau jika ada kesalahan soal, bisa menggunakan ini, edit question misalnya gitu ya. Ini edit question. Nah, kita bisa edit di sini, ada kesalahannya di mana ya.
atau mungkin jawabannya ada yang salah, bisa dipilih mana yang korek, mana yang non korek atau incorrect, bisa diatur di sini. Kalau ini non berarti ini bukan jawaban. Kalau ini seperti ini 100%, jadi ini adalah jawabannya, berarti ini korek. Jadi ini jawabannya ada di choice kelima. Itu untuk mengeditnya ya, tentunya harus disimpan untuk melihat hasilnya, preview untuk melihat hasil, kemudian bisa kita simpan. Seperti itu Bapak Ibu untuk membuat soalnya. Nah, apabila kita menginginkan ini dikerjakan oleh siswa yang kita kita suruh untuk mengerjakan soalnya, bisa kita edit selection, kemudian kita atur common modul ini, kita pilih kelas siapa saja yang boleh mengerjakan, misalnya gitu. Karena kita sudah membuat grouping, kita tinggal milih aja, oh ini untuk kelas IPA 1 dan IPA 2 seperti ini, baru kita simpan. Seperti itu. Ini berarti soal sudah bisa digunakan oleh anak-anak untuk kelas 11 IPA 1 dan IPA 2, seperti ini tandanya. Jadi nanti siswanya tinggal klik yang ini aja, sudah bisa dipakai. Nah, kalau gurunya kalau mau klik ya jadinya preview, tapi kalau siswa jadinya atem atau memulai untuk mengerjakan. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.